Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Maya Silvani. Hari ini saya akan membahas mengenai larutan asam basa. Ini adalah materi kimia kelas 11 SMA IPA. Bagaimana materinya? Yuk kita lihat. Nah, pertama adalah tentang asam basa. Asam basa itu merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan, baik buat tumbuhan, hewan, maupun manusia. Seberapa pentingnya asam basa? Yuk kita lihat. Nah, jadi asam basa itu ada loh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, ketika kita makan. Nah, ketika kita makan menggunakan gigi kita yang ada di dalam mulut, nah itu menyebabkan pH di sekitar mulut kita meningkat menjadi 5,5. Nah, ketika pH itu meningkat, apa yang terjadi? Bakteri itu akan menguraikan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita dan kemudian akan menyebabkan gigi kita bisa berlubang. Ih, serem ya, habis makan gigi kita bisa berlubang. Nah, bagaimana solusinya? Nah, makanya kita harus menggosok gigi setelah makan biar pH yang ada di dalam mulut kita bisa balik lagi seperti sedia kala dan tidak menyebabkan gigi kita berlubang. Nah, seperti itu. Jadi, pesan buat hari ini adalah menggosok gigi rajin-rajin gosok gigi setelah makan. Apalagi sebelum tidur, gitu kan ya. Nah, lanjut lagi ke slide selanjutnya. Jadi, materi utama kita adalah larutan asam basa. Nah, untuk video kali ini adalah tentang teori asam basa dulu ya. Kalau perhitungannya mungkin nanti next di video selanjutnya. Oke, jadi teori asam basa itu terbagi menjadi 3. Pertama ada Arrhenius, kedua ada Bronsted-Lowry, dan ketiga ada Lewis. Nah, kita akan bahas satu persatu teori tersebut. Oke? Nah, pertama kita akan bahas mengenai teori asam basa Arrhenius. Seperti apa sih teorinya? Yuk kita lihat. Jadi, pertama adalah ada asam. Jadi, asam menurut Arrhenius itu adalah zat yang apabila dilarutkan ke dalam air akan mengionisasi menghasilkan ion hidrogen atau H+. Gitu kan. Jadi, seperti apa sih ionisasi dari zat asam tersebut? Yuk kita lihat. Nah, jadi misalnya nih saya punya asam Ha. Nah, berionisasi menjadi H+, dan amin. Nah, di sini ada ya ion hidrogennya. Nah, lanjut lagi kemudian ada tentang basa. Apa tuh basa? Zat yang apabila dilarutkan ke dalam air akan mengionisasi menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat. Misalnya nih saya punya basa BOH akan menjadi B+ ditambah OH-. Nah, di sini ada kan ya ion hidroksidanya. Nah, seperti itu. Nah, contoh asam basanya seperti apa sih? Yuk kita lihat pada soal selanjutnya. Nah, jadi saya punya soal seperti ini. Nah, di antara mana yang merupakan asam Arrhenius? Ayo, yang mana yang asam Arrhenius? Kalian bisa pilih. Ya, jawaban kalian benar. Jawabannya yang A, HCl. Kenapa HCl? Karena ketika diionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, di sini ada ion hidrogennya kan ya. Yuk lanjut lagi ke soal selanjutnya. Jadi, mana yang basa Arrhenius? Ayo. Ya, benar. Jawabannya adalah yang C, KOH. Kenapa? Karena KOH diionisasi menjadi K+ dan OH-. Di sini ada ya OH-nya. Nah, seperti itu. Pasti bisa kan ya? Nah, kemudian kita lanjut lagi ke teori asam basa selanjutnya, yaitu ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Ini yang definisinya dulu ya. Jadi, menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah yang memberikan proton atau H+ atau yang disebut juga donor proton. Oke. Nah, itu asam. Kemudian basa itu adalah yang menerima proton, menerima H+ atau yang disebut juga dengan aseton proton. Nah, seperti apa penerapannya? Yuk kita lihat contohnya.
Jadi contohnya tuh ada jika saya punya reaksi CH3COOH ditambah H2O menjadi CH3COO- ditambah H3O+. Nah, mana nih yang merupakan asam? Nah, jadi cek ya slide-nya, cek slide-nya. Nah, misalnya nih step-stepnya. Jadi pertama saya harus menentukan dulu yang mana yang mau saya lihat. Misalnya saya lihatnya yang CH3COOH ini. Nah, yang saya lihat adalah yang dari awal kemudian akhirnya seperti apa gitu kan ya. Jadi awalnya tuh dia ke akhirnya itu malah kehilangan H+. Nah, kalau kehilangan H+ nih berarti dia ngapain? Nah, berarti dia itu memberikan H+-nya. Nah, memberikan H+-nya ke siapa? Yaitu ke tetangganya, yaitu H2O, seperti ini jadinya. Tuh, dia memberikan H+. Nah, ketika dia memberikan H+, berarti dia bertindak sebagai apa? Ya, betul. Dia bertindak sebagai asam dan tetangganya sebagai basa. Nah, bisa kan ya? Ayo kita coba di latihan soal selanjutnya. Nah, jadi misalnya saya punya soal seperti ini. Nah, dari reaksi NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH- mana nih yang merupakan asam? Oke, kita coba tulis lagi aja dulu ya reaksinya seperti ini. Nah, kemudian kita fokuskan nih, misalnya saya pilih NH3. Nah, ketika saya milih NH3, saya lihat dari awal ke akhirnya. Nah, awalnya kan NH3 berubah jadi NH4+. Nah, dia berarti menambah H+-nya. Nah, ketika menambah H+-nya ini adalah dari mana? Nah, berarti dari tetangganya. Nah, berarti dari tetangganya siapa? H2O itu apa? Memberikan H+-nya. Jadi seperti ini, dia memberikan H+-nya. Nah, memberikan H+-nya berarti apa? Ayo, tetangganya itu adalah bersifat asam. Gitu kan? Jadi jawabannya adalah yang B, gitu kan. Nah, lanjut lagi. Nah, Brostolor itu pertama membahas tentang definisinya. Jadi yang kedua ada juga Brostolori membahas tentang pasangan asam basa konjugasi. Gitu. Jadi ketika ada asam dan ketika ada asam berarti dia punya pasangannya, yaitu siapa? Yaitu basa konjugasi. Nah, seperti itu. Jadi berpasangan. Nah, ketika ada basa di Brostolori, pasti dia punya pasangannya, yaitu siapa? Asam konjugasi. Di pasangannya biasanya terletak di akhir, kayak tadi. Ada awal, ada akhirnya. Oke. Nah, pasangan asam basa konjugasi ini ada tipsnya nih. Gimana cara cari pasangan asam basa konjugasi? Ya, mirip lah ya kayak tips pasangan pada umumnya. Kan biasanya pasangan itu identik dengan yang serupa atau mirip. Nah, begitu juga untuk pasangan asam basa konjugasi. Jadi cari yang mirip rumus kimianya. Nah, setelah rumus kimianya mirip, nah biasanya antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya, antara asam dan basa konjugasi atau sebaliknya basa dengan asam konjugasi, itu biasanya berselisih jumlah H, yaitu satu atom H. Gitu. Jadi berselisih satu atom H. Nah, itu tipsnya ya. Jadi ingat-ingat tipsnya, mirip dan berselisih satu H. Nah, seperti itu. Nah, gimana contohnya? Yuk kita lihat contohnya. Jadi contohnya itu ada CH3COOH ditambah H2O menjadi CH3COO- ditambah H3O+. Nah, mana nih yang merupakan pasangan asam basa konjugasi? Nah, di sini ada dua pasangan asam basa konjugasi. Nah, tadi kan kalau yang di teori sebelumnya kita udah bisa definisikan ya. Yang ini, yang CH3COOH ini asam karena dia nanti akan memberikan H+-nya kepada tetangganya, yaitu H2O. Nah, ini asam berarti tetangganya basa. Nah, kemudian kita bisa cari pasangannya juga nih, yaitu yang berada di akhirnya yang sesuai dengan tips tadi, yang mirip, yang selisihnya satu atom H, gitu kan. Nah, berarti pertama ada yang ini adalah basa konjugasi karena ini adalah pasangan dari asam yang sebelumnya. Dan yang ini juga adalah asam konjugasi karena ini adalah pasangan dari basa sebelumnya. Jadi kita bisa lihat ini ada pasangan satu, yaitu CH3COOH dengan CH3COO- dan ada pasangan dua juga, yaitu H2O dengan H3O+. Nah, jadi ada dua pasangan di sini. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Yuk kita coba terapin di soal selanjutnya. Nah, jadi misalnya nih saya punya soal. Jadi ada reaksinya
HNO3 ditambah CH3COOH menjadi CH3COOH2+ ditambah NO3-. Nah, mana nih yang menurut kalian yang merupakan pasangan asam basa konjugasi? Mana nih? Nah, kalau dilihat dari tipsnya yang mirip dan berselisih 1 atom H, nah pasti jawabannya adalah yang A gitu kan, dan emang benar jawabannya yang A. Nah, tapi kita bahas lagi. Jadi ada 2 pasangan di sini, yaitu pertama adalah pasangan HNO3 dengan NO3- asam basa konjugasi, dan juga yang satu lagi adalah CH3COOH ditambah CH3COOH2+. Nah, itu juga pasangan asam basa konjugasi, tapi basa dengan asamnya gitu kan. Nah, kemudian kita lanjut lagi bahas ke teori asam basa selanjutnya. Jadi ada teori asam basa selanjutnya, yaitu adalah teori Lewis. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat. Jadi menurut Lewis itu adalah, kan tadi tuh kalau Bronsted-Lowry itu asam itu menerima, asam itu adalah memberikan, donor ya, donor proton. Terus udah gitu basa itu menerima aseptor proton gitu kan. Tapi kalau Lewis itu kebalikannya dari Bronsted-Lowry. Jadi kalau Lewis itu asam itu adalah yang menerima. Jadi asam itu menerima ke sini. Jadi asam menerima pasangan elektron, tapi kalau di Lewis pasangan elektron, menerima pasangan elektron atau aseptor. Nah, kalau basa itu adalah yang memberikan atau donor pasangan elektron kayak gitu. Nah, jadi kebalikannya nih dari Bronsted-Lowry, yaitu teori asam Lewis, tapi berhubungan dengan pasangan elektron. Nah, seperti ini nih, misalnya saya punya BF3 dengan NH3. Nah, tipsnya adalah pertama kalian harus bisa gambar dulu struktur BF3 seperti apa, struktur NH3 seperti apa. Nah, nanti gambar struktur itu tuh ada ikatan, ada pasangan elektron bebas. Nah, ini tuh materinya ada di materi struktur molekul di materi kimia kelas 10. Jadi cek lagi materi struktur kimia di kelas 10 yang sebelumnya ya, yang ada ikatan molekul, bentuk molekul. Nah, cek lagi. Nah, baru bisa kalian gambarkan BF3 dengan NH3 seperti ini. Nah, ketika kita sudah gambarkan nih BF3 ikatannya seperti ini, oh ternyata BF3 tuh nggak punya pasangan elektron bebas. Nah, itu ketika kita gambarkan ikatan NH3, wah NH3 ada pasangan elektron bebas. Nah, berarti bahwasanya pasangan elektron dari NH3 itu, berarti NH3 itu bertindak sebagai donor, memberikan. Nah, ketika dia memberikan, berarti dia bersifat sebagai kebalikannya ya, bersifat sebagai basa yang akan memberikan pasangan elektronnya kepada si asam, yaitu BF3 gitu kan. Jadi dia sendiri bertindak sebagai basa, memberikannya kepada asam BF3, NH3 ke BF3, NH3 ke BF3. Oke, nah kita coba cek soalnya seperti apa teori asam basa Lewis. Diketahui persamaan reaksi BF3 ditambah NH3 menjadi BF3NH3. Dan kayak tadi nih, nah atom B pada BF3 itu bertindak sebagai asam Lewis. Kenapa? Yang mana nih pilihannya cocok? Ayo, jawabannya yang mana? Nah, jawabannya itu adalah ya. Nah, kita balik lagi ya ke strukturnya dulu. Nah, jadi kan ada si NH3 nih, ada si NH3 yang mempunyai pasangan elektron bebas yang akan diberikan kepada si BF3. Nah, NH3 punya pasangan elektron yang akan diberikan kepada BF3. Nah, berarti NH3-nya sendiri adalah bersifat basa. Balikannya ya, basa. Karena dia akan memberikan. Nah, berarti si BF ini akan menerima. BF ini akan menerima elektron, sehingga dia bertindak sebagai asam. Nah, berarti yang dimaksud dengan asam BF3 itu apa sih? Adalah menerima pasangan elektron. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.